semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai tentang komunikasi interpersonal. Nah, saya Rida Aulia Febriani akan menyampaikan beberapa bagian dari materi tersebut. Kita langsung aja cekidot. Yang pertama, definisi dari komunikasi interpersonal itu apa sih? Nah, komunikasi interpersonal itu biasa disebut dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung antara individu dengan individu. Di sini tertulis kalau bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang diadik, yang melibatkan hanya dua orang saja secara tatap muka. Jadi seseorangnya itu bisa langsung melihat mimik mukanya itu bagaimana, apakah dia marah, senang, sedih, atau yang lainnya. Jadi kita dapat melihatnya secara langsung baik verbal ataupun non verbal. Nah, misalnya nih antara suami istri, dua sejawat, dua sahabat, dan juga banyak lainnya. Di sini terdapat ada ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam Deddy Mulyani 2005, mengatakan ciri komunikasi di adik itu adalah yang pertama adalah close gap. Close gap itu berada dalam jarak dekat, jadi nggak jauh-jauh. Kan sudah saya bilang ini tuh secara tatap muka, bukan online. Kedua adalah simultaneously. Nah, ini tuh adalah pesan komunikasi yang dilakukan secara simultan. Jadi simultan itu terjadi secara langsung, tidak menunggu antara satu sama lain. Jadi langsung guys ya, baik verbal dan non verbal. Ketiga itu adalah role play, jadi bergantian peran saat itu juga. Keempat ada spontaneous, bertukar pesan secara spontan. Jadi nggak hanya kamu aja yang ngobrol, jadi kan kita bertukar pesan antara kamu dan dia gitu. Kelima adalah direct. Direct itu adalah efek komunikasi yang terlihat langsung. Nah, di sini juga ada faktor pengaruh dari komunikasi interpersonal. Yang pertama itu adalah persepsi interpersonal. Adalah proses pemberian makna. Nah, misalnya nih, persepsi yang menentukan kita tuh memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Terus kita tuh memilih teman dan mengabaikan teman yang lain. Nah, ini itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita terhadap partner komunikasi. Apabila persepsi kita ini positif, maka kita akan melakukan dengan nyaman. Kedua, nih terlihat di sini adalah konsep diri atau pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif itu ditandai dengan 5 hal. Yang pertama itu yakin atas kemampuan mengatasi masalah. Jadi kita tuh harus yakin kayak kita tuh bisa mengatasi masalah itu. Kedua itu merasa setara dengan orang lain. Misalnya kita ngobrol nih sama Nagita kayak, oh my god, aku tidak bisa setara dengan dia karena dia terlalu tinggi tahtanya. Dan kalian tuh harus merasa setara, jadi kalian bisa ngobrol dengan dia. Kan komunikasi interpersonal. Ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Keempat, menyadari bahwa setiap orang itu punya berbagai perasaan. Jadi nggak semuanya itu dapat disetujui oleh semua masyarakat atau semua kalangan. Jadi kita harus mengetahui semua orang punya perasaan gitu. Kelima itu mampu memperbaiki diri. Karena nih kalau misalnya kita kayak nggak introspeksi terhadap diri kita, kayak kesalahan kita, itu kita harus mengubahnya. Jadi itu dapat membuat komunikasi interpersonal kita dapat bagus guys. Maksudnya kayak dapat berjalan dengan lancar gitu. Oke, kita lanjut ke konsep diri itu yang merupakan faktor penting dalam komunikasi interpersonal. Ada apa aja sih? Yang pertama apa? Percaya diri. Yakin deh guys, kalau misalnya kalian percaya diri, kalian tuh dapat dengan mudah ngobrol dengan orang lain. Kayak kalau kalian percaya diri dan berpikir positif dan memiliki kemampuan, kalian tuh memiliki kemampuan dan berpikir positif gitu guys. Jadi jangan berpikir enggak dulu, kayaknya respon aku nggak bakal terima deh sama dia. Please lah guys, jangan kayak gitu. Kayak kalian tuh percaya diri dulu aja. Kan kita nggak tahu respon orang lain tuh kayak gimana gitu sebelum kita ngobrol. Nah, kalau misalnya kalian percaya diri, kalian tuh dapat dengan mudah ngobrol dengan orang lain, sehingga semua orang itu dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa harus memikirkan bagaimana respon orang lain gitu guys. Kedua itu adalah kepribadian ekstrovert. Ya pasti kalian sudah tahu dong ekstrovert bagaimana. Jadi ekstrovert itu kan orang yang ceria, ramah, kayak menyebarkan energi positif, ceria lah pokoknya, kayak wah semangat, berenergi gitu guys. Berbeda dengan ekstrovert, berbeda dengan introvert gitu kan. Kayak introvert menguras energi kayak capek gitu guys. Nah kalau ekstrovert itu sangat-sangat faktor penting dalam komunikasi interpersonal sih sebenarnya. Ketiga itu adalah kecerdasan emosional. Jadi apa sih? Nih, di sini kecerdasan emosional itu menyumbang pengaruh yang sangat besar ya terhadap komunikasi interpersonal. Jadi seseorang yang cerdas emosi, mampu mengenali emosi, mengendalikan emosi, memotivasi diri, empati,
dan hubungan sosial dengan adanya kemampuan untuk hal itu, maka akan mampu melakukan komunikasi dengan orang lain. Misalnya kalian kayak, wah lagi marah, kayak kalian tuh sebenarnya tuh harus profesional, sedangkan kayak gini contohnya. Kalian tuh kan misalnya seorang guru, kalian tuh dalam emosi yang sedang marah, sedangkan kalian harus ngajarin. Kalian tuh harus mengenali emosi kalian. Coba kalau misalnya enggak, wah gila, udah buyar guys. Dilanjut materi tersebut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajo Sefa Samaya. Di sini saya akan menjelaskan konsep diri komunikasi interpersonal. Konsep diri merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Karena apa? Karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Jadi bila seseorang berpikir dirinya bodoh, maka ia akan benar-benar menjadi orang bodoh. Bila seseorang merasa memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan, maka persoalan apapun yang dihadapi pada akhirnya akan dapat diatasi. Sehingga sukses atau tidaknya komunikasi interpersonal bergantung pada kualitas konsep diri seseorang, baik itu negatif ataupun positif. Lalu ada keterbukaan diri. Menurut Wajaja, seseorang harus memiliki keterbukaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Dari sini orang lain akan mengetahui pendapat, pikiran, dan gagasan kita, sehingga komunikasi akan mudah dilakukan. Keterbukaan diri juga merujuk pada kemauan kita untuk memberikan tanggapan terhadap orang lain dengan jujur dan terus terang. Demikian sebaliknya, sehingga dengan memiliki keterbukaan, komunikasi interpersonal akan berjalan dengan efektif. Lalu ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi dipengaruhi atraksi interpersonal, yaitu penafsiran pesan dan penilaian, pendapat dan penilaian. Nah, kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya yang secara negatif. Lalu ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya. Makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Ada 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu percaya, sikap sportif, sikap terbuka. Mungkin sekian penjelasan tentang komunikasi interpersonal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nina Zalpia, kelas C sore. Di sini aku mau menjelaskan materi tentang teori hubungan intrapersonal, yaitu ada 5. Ada yang pertama itu teori kebutuhan hubungan intrapersonal, yang kedua itu ada teori hipotesis kecocokan, dan yang ketiga teori penetrasi sosial, dan yang keempat itu ada interaksi simbolik. Yang terakhir itu ada teori reduksi ketidakpastian. Teori kebutuhan intrapersonal, yaitu menurut William Sarge, mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan inklusif, kontrol, dan afeksi. Dasar teori ini bahwa manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Teori ini juga menjelaskan tentang adanya hubungan yang terjadi antara individu yang menghadirkan suatu dalam kondisi tertentu yang dapat menghasilkan suatu yang menyenangkan, kebutuhan untuk eksklusif. Teori hubungan interpersonal menurut William Sarge mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan inklusif, kontrol, dan afeksi. Nah, juga manusia interpersonal menurut William Sarge mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan inklusif, kontrol, dan afeksi. Nah, juga manusia itu pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Dan juga nih, manusia itu
bisa berhubungan terjadi antara individu yang lainnya karena harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu yang menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kebutuhan untuk inklusif nih, di antaranya itu mengadakan atau mempertahankan komunikasi yang memuaskan. Kebutuhan ini dapat berupa kepuasan antar individu ketika berkomunikasi. Kebutuhan ini juga ada beberapa tipe nih. Ada tipe sosial yang puas secara ideal. Yang kedua itu ada tipe under-sosial yang selalu menghindari dari suatu keramaian. Ada tipe over-sosial yang selalu ingin bergabung dengan suatu kelompok. Dan juga nih ya, ada contohnya tuh kebutuhan untuk kontrol nih. Kontrolnya itu ada dua, ada positif dan negatif. Yang positifnya itu bisa dalam berkomunikasi, seperti mempengaruhi, mendominasi, memimpin, dan mengatur. Sedangkan kalau kontrol yang negatif nih, dia adalah memberontak, mengikuti atau menurut saja. Dan juga nih ada beberapa tipe untuk kebutuhan kontrol. Ada adiktat yang cenderung meremehkan individu lain, autokrat yang cenderung mendominasi komunikasi orang lain, demokrat yang mampu memerintah dan diperintah, petoglogis yang tidak mampu menerima kontrol dari orang lain. Kebutuhan untuk afeksi nih, ada kebutuhannya itu berhubungan dengan cinta dan kasih sayang yang melibatkan emosi dan perasaan. Afeksi positifnya juga nih ada cinta, intim, persahabatan, sedangkan yang afeksi negatifnya adalah kebencian, dingin, dan jarak emosional. Ada beberapa tipe afeksi, yaitu di antaranya ada ideal yang memengaruhi kebutuhan, underpersonal yang selalu menghindar dari individu lain, overpersonal yang terlalu erat dalam hubungan. Secara patologis sulit untuk dihubungkan. Yang kedua ada hipotesis kecocokan ya, yaitu komunikasi yang dilihat dari segi penampilan seseorang dan juga komunikasi menggunakan ketertarikan melalui fisik. Nih contohnya, perempuan lebih tertarik ke cowok yang ganteng secara fisiknya karena nih untuk berkomunikasi nih melihat dari sisi luarnya sebelum berbicara dengan orang tersebut. Selanjutnya ada hipotesis ketidakcocokan, yaitu komunikasi yang hingga saat ini menjadi acuan pembelajaran komunikasi, yaitu adalah teori terkait dengan persepsi manusia, pertukaran sosial, dan juga keseimbangan antar pribadi. Beberapa teori tersebut telah banyak dipakai untuk rangka kerja dan juga untuk mendapatkan hipotesis yang dapat diuji terkait tentang proses komunikasi antar pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi komunikasi intrapersonal. Enjang pada 2009 menjelaskan komunikasi intrapersonal memiliki fungsi. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis kita. Komunikasi intrapersonal kita dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis kita. Yang kedua adalah mengembangkan diri. Dengan komunikasi intrapersonal kita terbiasa untuk mengembangkan diri. Yang ketiga adalah matang akan konvensi sosial. Dengan komunikasi intrapersonal, kita akan tunduk dan akan menentang konvensi sosial. Keempat adalah konsistensi hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi intrapersonal, kita akan menetapkan hubungan kita. Kita berhubungan dengan orang lain melalui pengalaman mereka, juga melalui percakapan-percakapan bersama mereka, dan juga mendapatkan informasi yang lebih banyak. Melalui komunikasi intrapersonal, kita juga dapat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu merupakan kunci sebuah informasi yang efektif. Bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Yuningsi, saya dari Konsentrasi Broadcasting dengan NIM 03232436. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat beberapa komponen yang memainkan peran penting. Berikut adalah beberapa komponen-komponen komunikasi interpersonal. 1. Sumber atau komunikator, merupakan orang yang menyampaikan pesan dalam komunikasi interpersonal. Kedua, penerima, merupakan orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh sumber atau komunikator. Ketiga, pesan, merupakan informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh sumber atau komunikator kepada penerima. Keempat, saluran, merupakan media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, atau bahasa tubuh. Kelima, konteks,
merupakan situasi atau kondisi di mana komunikasi interpersonal terjadi seperti tempat, waktu, dan hubungan antara komunikator dan penerima. Keenam, umpan balik merupakan respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada sumber atau komunikator setelah menerima pesan. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua komponen komunikasi interpersonal harus muncul secara bersamaan dalam setiap interaksi. Terdapat persyaratan minimal agar komunikasi interpersonal dapat terjadi. Komponen-komponen ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam proses komunikasi interpersonal. Keberhasilan komunikasi interpersonal dapat dipengaruhi oleh bagaimana komponen-komponen ini berfungsi dan saling mendukung satu sama lain. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai empati dalam keterampilan interpersonal. Empati adalah salah satu keterampilan interpersonal yang penting dalam komunikasi antar pribadi. Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta pengalaman orang lain. Dengan memiliki empati, seseorang dapat lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Ini memungkinkan kita untuk mengenali dan memahami perspektif orang lain sehingga kita dapat merespon dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang sesuai. Empati juga membantu dalam membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan antara individu. Dalam keterampilan interpersonal, empati dapat diwujudkan melalui beberapa cara, antara lain mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami apa yang dikatakan orang lain. Hal ini melibatkan menghilangkan distraksi, menunjukkan minat, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang mereka sampaikan. 2. Mengindra perasaan, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan orang lain. Ini melibatkan kemampuan membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara untuk memahami perasaan yang sedang dialami oleh orang lain. 3. Menempatkan diri pada perspektif orang lain, yaitu berusaha melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan mencoba memahami bagaimana mereka merasakan dan mengalami hal tersebut. Ini dapat membantu kita untuk tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi juga memperhatikan bagaimana perasaan dan kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir, menunjukkan empati, yaitu mengungkapkan perhatian, pengertian, dan dukungan terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang empatik, memberikan umpan balik yang positif, atau menawarkan bantuan jika diperlukan. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Cahyatri dengan NIM 0323243117. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik kepercayaan. Konflik ini terjadi ketika ada ketidakpercayaan antara individu. Misalnya, kurang kepercayaan dalam tim kerja dapat menyebabkan konflik interpersonal. Yang kedua, konflik nilai. Konflik ini terjadi ketika individu memiliki nilai-nilai yang berbeda dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Perbedaan dalam keyakinan, prinsip, atau tujuan hidup dapat menyebabkan konflik interpersonal. Kemudian ada konflik peran. Konflik ini terjadi ketika ada ketidakselarasan dalam tim, peran yang dimainkan oleh individu dalam suatu situasi. Misalnya, konflik antara atasan dan bawahan dalam hal tugas dan tanggung jawab dapat terjadi. Lalu ada yang keempat, konflik kepentingan. Konflik ini terjadi ketika individu memiliki kepentingan yang bertentangan atau saling bersaing. Misalnya, konflik antara dua orang individu bersaing untuk mendapatkan promosi di tempat kerja. Lalu ini yang terakhir, ada konflik komunikasi. Konflik ini terjadi ketika ada kesalahpahaman atau ketidakcocokan dalam komunikasi antar individu. Misalnya, ketidakjelasan pesan atau perbedaan gaya komunikasi juga dapat menyebabkan konflik interpersonal. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Evi Alpia dengan NIM 0323243336.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi konflik interpersonal. Dalam mengatasi konflik interpersonal itu ada 5. Yang pertama itu dengan cara komunikasi terbuka. Bagaimana caranya? Dengan komunikasi terbuka, kalian harus menyampaikan pendapat secara terbuka dengan sopan dan tidak ada keterpaksaan. Dan hindari sikap defensif atau keras kepala kalian. Karena dengan komunikasi seperti ini, kalian akan mudah memahami lawan. Karena dengan komunikasi seperti ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, mencari solusi bersama. Diskusikan opsi yang ada dan cari solusi secara bersama-sama. Hindari keras kepala kalian ya, agar dapat diterima semua pihak. Yang ketiga, mengelola emosi. Berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada isu yang sedang dibahas tentang permasalahan tersebut. Yang keempat, menggunakan keterampilan empati. Di sini, kalian harus mencoba untuk memahami perasaan orang lain. Bagaimana dengan perkataan kalian? Apakah menyakiti pihak lain atau tidak? Selain kalian harus mengerti perasaan orang lain, juga kalian harus menunjukkan pengertian agar dari sini hubungan tetap terjalin dengan baik. Kemudian yang kelima, gunakan mediasi atau mediator yang netral sehingga dapat membantu memfasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan interpersonal ini. Jadi, kedua belah pihak. Karena dalam setiap konflik ini tentunya beragam dan sangat unik, berbeda-beda. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus menyesuaikan situasi, kondisi, juga siapa individu yang sedang kita hadapi. Nah, itu bagian dari cara mengatasi masalah ya. Dalam komunikasi interpersonal masih banyak. Next. Baik, perkenalkan saya Salsabila Maharani dari kelas Sore C Online. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Upaya untuk mencegah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah langkah yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik interpersonal. 1. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan jujur dapat membantu mencegah konflik interpersonal. Penting untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan sopan, dan menghindari asumsi yang salah. 2. Pemahaman dan empati. Mempelajari dan memahami perbedaan individu, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan latar belakang budaya dapat membantu mencegah konflik interpersonal. Mengembangkan keterampilan empati dan mencoba melihat dari perspektif orang lain juga penting. 3. Pengelolaan konflik. Belajar mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dapat membantu mencegah eskalasi konflik interpersonal. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi perbedaan dengan cara yang saling menguntungkan dan mencari solusi yang adil. 4. Pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas ini mengurangi kemungkinan dan ketidakjelasan dan ketidakselarasan dalam peran dan tanggung jawab. 5. Pengelolaan stres. Mengelola stres dengan baik seperti dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, dan menggunakan teknik relaksasi dapat membantu mencegah konflik yang disebabkan oleh ketegangan emosional. 6. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan kerjasama, saling mendukung, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. 7. Pendekatan mediasi. Jika ada ketegangan atau perbedaan yang sulit,
diatasi secara langsung, mempertimbangkan menggunakan pendekatan mediasi. Mediator yang netral dapat membantu memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Demikian presentasi dari kelompok 10 ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang jelas. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih kepada anggota-anggota kelompok 10 atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.